Halo semua, ketemu lagi dengan gua, Malik, dan hari ini gue pengen cerita sama kalian tentang keseharian gua di Wageningen University. Ya, kurang lebih gue cerita dari gimana gua bangun tidur, ya bangun tidur tinggal bangun sih. Pokoknya dari bangun tidur sampai gua pulang sekolah dan kegiatan apalagi yang gua lakukan setelahnya. Sebenarnya setiap hari itu unik karena ya ada aja gitu hal tak terduga yang terjadi. Mulai dari dosen yang tiba-tiba ngasih tugas banyak lah, tiba-tiba diajak organisasi dan ngumpul-ngumpul lah, tiba-tiba ya pokoknya macem-macem lah, aneh lah gitu. Bukan aneh sih, unik, dan ini cukup mewarnai hari gua di Belanda. Sekarang gue bangun biasanya tuh pukul 6 pagi ya, jam 6 pagi. Itu karena sekarang di winter sekarang ini itu sholat subuh sekitar jam 5.30 sampai 6. Cuma nanti di puncak-puncak winter kan subuh jam 7 lah. Nah, terus gue juga bangun jam 6 ini maksudnya biar gue bisa siap-siap dulu gitu. Karena kan kelas itu biasanya ada yang jam 8.20, dan kalau dosennya lagi baik bisa aja kelasnya jam 10.20. Well, biasanya sih jam 10.20 ya, jam 8.20 itu cuma kalau biasanya lagi ada jalan-jalan, lagi ada ya jalan-jalan lah, sama kalau ada eksperimen. Contohnya kayak besok gue bakal dapat 2 eksperimen, dapat 2 matkul yang dua-duanya eksperimen, jadi gue perlu bangun pagi dan harus stay di kampus sampai sore lah. Nah, singkatnya gue pagi hari ya, gue jam 6 bangun, sholat subuh, dan gue biasanya meliuk-meliuk dulu tuh, kan kayak tubuh masih pengen meregangkan badan gitu. Nah ya setelah itu gue biasanya langsung masak nasi, karena no nasi no life. Simple aja sih, ya tinggal cuci nasi, masukin rice cooker. Nah selagi gue masukin ke rice cooker itu biasanya gue nasi masak kayak sekitar 10 menit ya. Jadi gue bisa nonton YouTube dulu, dan setelah makanannya sudah jadi itu gue langsung bikin lauk lah. Dan gini loh, gue itu jarang banget masak lauk dibandingkan teman-teman gue. Karena ada teman-teman gue itu yang bikin stok makanan. Jadi singkatnya mereka kayak masak ayam atau daging atau apalah banyak, habis itu dibungkus dan nanti bakal tinggal dipanasin aja buat dimakan di hari-hari setelahnya. Gue gimana? Karena gue baru balik dari Indonesia ya, jadi gue bawa stok abon. Gue bawa stok abon tuh sekitar 3 kiloan lah. Nah itu bakal survive selama kurang lebih 2-3 bulan gue. Kalau kalian nanya apakah gue bosen? Pribadi sih nggak bosen ya. Cuma kata teman-teman gue yang di sini, lah Lik, lu nggak bosen? Ya gue sih, yang penting penghematan sama kan makan abon cepet ya, tinggal tuang abonnya langsung makan, selesai gitu. Dan gue itu makan ya cepet lah, sekitar 10-20 menit juga udah kelar. Paling agak lama sedikit karena gue lagi juga sambil nonton YouTube kan, atau ya buka-buka internet, WhatsApp gitu ya. Nah pokoknya abis makan gue langsung mandi sekitar 5-10 menit, dan tergantung nih, kalau kelasnya jam 8.20 itu biasanya waktu udah habis, jadi gue langsung berangkat ke kampus. Perjalanan dari asrama gua, Hofstein, ke kampus itu waktunya sekitar 4-6 menitan lah, ya cukup deket. Jadi gue biasanya berangkat 15 menit sebelum kelas dimulai. Karena, gue bisa datang kurang lebih 5 menitan lebih awal ya. Kalau kelas jam 8.20, gue biasanya langsung berangkat ke kampus karena ya emang mepet waktunya. Nah kalau kelasnya mulai jam 10 atau jam 11 itu ya gue ngulet-ngulet dulu di kamar gitu. Kadang ya gue biasanya belajar pagi sih, maksudnya kalau ada kelasnya siang itu gue biasanya menggunakan waktu pagi hari untuk belajar. Karena gue jarang banget menggunakan waktu di malam hari untuk belajar. Karena bagi gue itu kayak malam itu waktunya self time lah, kayak udah selesai, nggak ada kerjaan, plong gitu. Jadi gue berusaha untuk mengerjakan tugas tuh secepat mungkin agar gue malamnya bisa melakukan ya organisasi atau me time lah. Sesampainya di kampus ya jelas gue dapat kelas. Ada kelas, ada lecture, masing-masing itu 1 jam 30 menitan. Biasanya ya 1 jam 30 menit. Dan juga ada eksperimen.
eksperimennya itu ya berkisar 3-4 jam lah tergantung mata kuliah. Dan di antara kedua matkul tersebut kan ada waktu kan, misalnya matkul 1 sama matkul 2 nih. Kan ada jeda waktu kan, itu kurang lebih biasanya 1 jam sampai 2 jam jeda waktunya. Nah, kalau jeda waktunya lumayan banyak nih, katakanlah tuh ada 2 jam, gue pasti bakal balik ke rumah karena ya buat makan siang ya, soalnya gue sih jarang bawa makanan ke kampus ya. Orang mau ke kamar gue jarak yang nggak jauh, ya ngapain gue bawa makanan, ya gue mikirnya begitu sih. Cuma salah satu alasan lain kenapa gue datang ke kamar di jeda waktu itu adalah karena gue pengen sholat sih. Karena jujur ya, walaupun di kampus tuh sebenarnya ada musola, iya di kampus gue ada musola, itu yang gak enak itu kita perlu akses masuk ke dalamnya loh. Kayak, ya bukan akses masuk ke musolanya sih, cuma akses masuk ke gedung yang ada musolanya. Sebenarnya gampang, tinggal nanya ke resepsionis di sana, Bu, ini saya pengen ke ruangan ibadah. Nah, cuma aku agak males aja ngomong ke dianya itu, jadi aku memutuskan untuk balik ke kamar aja. Dan 2 jam itu waktu yang cukup kok, waktu yang banyak malah untuk makan, siap-siap untuk berangkat ke kelas setelahnya. Oke, jadi kelas sore sudah dimulai, bla 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 bla, ada lecture, dan kadang-kadang lecture itu bukan cuma dosen ngomong doang ya, kadang ada group work juga. Jadi untuk beberapa mata kuliah itu ada pelajaran yang poin utamanya adalah kerja kelompok gitu. Jadi kita diekspektasikan di ujung mata kuliah kita akan diberikan kelompok yang mana kita harus menghasilkan suatu karya ilmiah gitu, kayak report atau apalah. Ya pokoknya kalau bisa gue bilang ya, di universitas ini itu kerja kelompoknya banyak banget. Kayak hampir di setiap matkul itu ada aja kegiatan yang kerja tim gitu, entah bikin report atau entah cuma pergi jalan-jalan bersama, atau pasti ada bentuk kerjasama di dalam setiap kelas. Dan itu kadang overwhelming bagi gue sih, karena pertama agak malu-malu ngomong sama orang asing, yang kedua karena ada gizi sosial cepet habis aja gitu. Kalau dapet kelompok yang enak ya bakal enak, kalau dapet kelompok yang agak diem-dieman ya juga bakal diem-dieman. Cuma overall gue suka sih karena semua orang di sini suportif dan mereka tuh tahu waktu gitu. Maksudnya nggak bakal ngolor kalau ngerjain tugas dan selalu datang on time, dan itu gue suka banget sama budaya seperti itu di sini. Nah, kalau di sore harinya biasanya gue ngapain sih? Ada banyak. Pertama dan yang paling umum, gue abis kuliah gue bakal balik ke kamar dan tidur. Enggak gitu juga sih ya. Ya gue bakal balik ke kamar, biasanya tuh sekitar jam 3 atau jam 5, tergantung mata kuliah, pokoknya di range-nya segitu ya. Dan gue biasanya ya bakal ngerjain tugas-tugas gue sampai sekitar jam 6 gitu. Karena ya seperti yang gue bilang sebelumnya, dari jam 6 sampai pokoknya malam itu no tugas. Jadi gue bakal ngerjain maksimal jam 6 gitu. Nah, habis itu setelahnya gue juga punya beberapa organisasi, misalnya ada PPI, tahu kan, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sekarang gue lagi di PPI bidang publikasi dan media. Ya jarang rapat sebenarnya, lebih banyak jadi budak desain ya. Cuma oke lah, karena gue sendiri juga suka sama hal yang berkaitan dengan mendesain. Nah cuma nih, sekarang gue lagi ikut acara namanya Gebyar Indonesia, di mana itu adalah acara yang, istilahnya itu acara untuk mempopulerkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. Dan gue suka banget sama acaranya karena tahun lalu kan gue juga join kan ya. Itu acaranya megah, kayak punya panggung, ada dramanya juga, tarian tradisional, bahkan Pak Dubesnya sampai datang ke sini loh. Nilai plus acara di Wageningen adalah karena salah satunya adalah tari samannya, karena konon yang gue dengar itu Pak Dubes akan datang ke sini, datang untuk menyaksikan acara ini demi menonton tari samannya, karena menurut gue untuk sebuah komunitas tari saman di daerah Netherlands atau Belanda itu udah luar biasa. Gue liat gerakannya tuh beneran kayak gitulah, luar biasa. Pokoknya itu salah satu aspek. Dan gue kali ini tergabung sebagai tim drama, tim drama di sana. Dan gue ya pokoknya nanti kalian lihat sendiri lah. Tahun lalu sih gue cukup efektif ya jadi anggota pemain
dramanya loh, karena gue berhasil bikin penonton ketawa. Itu sih intinya, walaupun dialog gue nggak banyak, cuma gue banyak acting lah istilahnya. Akhirnya gue berhasil bikin penonton ketawa. Alhasil apa? Penulis naskah yang sekarang, yaitu ya temen gue juga, itu ngasih gue role untuk menjadi salah satu karakter yang emang dibuat untuk bikin ketawa. Jadi ya intinya gue, kata orang sih cukup lucu kalau gue lagi drama lah gitu. Dan itu latihannya panjang, karena gini loh, acaranya itu nanti pada Januari, latihannya tuh dari sekarang bulan September, tanggal 23 September lah. Dan gue udah mulai latihan dari sekarang. Minggu lalu kemarin gue udah reading naskah, dan latihan dimulai sekarang. Karena dramanya bakal jadi aspek utama dalam keseluruhan acara loh. Kayak jadi sepanjang acara itu bakal dibuat sebagai drama musikal. Oke, pokoknya intinya itu kegiatan gue di malam hari. Dan kadang gue juga main olahraga juga. Gue contohnya tergabung dalam klub badminton ya, walaupun gue udah jarang ikut klub-klubnya, cuma gue masih sering join di, istilahnya itu di sini ada komunitas pemain bulu tangkis orang Indonesia. Itu biasanya ngumpul setiap hari Jumat sore di gedung olahraganya lah. Nah itu biasanya rame banget setiap Jumat sore ya, ada orang, biasanya sih yang rame ya untuk badminton itu ada orang Indonesia, orang Cina, orang India, ya pokoknya top badminton lah. Dan sistemnya itu kita ngebooking lapangan. Jadi di gedung olahraga itu lapangannya itu ada banyak, ada berapa ya? Ada 9 lebih lah ya. Nah itu biasanya sistemnya itu siapa cepat dia dapat. Nah kita Indonesia biasanya karena datangnya suka cepet lah, kita mah kalau main badminton itu biasanya berhasil ngebooking 2-3 lapangan. Itu kita main gantian aja tuh, biasanya ganda, kita mainnya ganda ya, pokoknya 2 lawan 2 lah, biar soalnya yang ngantri main badmintonnya juga lumayan banyak sih, jadi 2 lawan 2 biar rotasinya lebih cepet. Nah teman-teman gue juga ada juga yang pergi nge-gym kan, ada juga yang pergi nge-gym di sore harinya, atau ada juga yang ngambil sampai malam, cuma itu bukan gua banget sih. Cuma oke lah, itu kan bagaimana mereka mengatur waktu mereka masing-masing kan. Dan gua makan malam, gua habis pulang kuliah pasti makan malam. Gua soalnya masak nasi itu cuma buat 2. Gue bisa masak nasi itu cuma 2 porsi buat pagi sama sore, karena siangnya gue makan roti. Dan setelah itu malam gue free time, gue bisa nge-game, nge-scroll Instagram atau video call bareng teman-teman gue. Cuma intinya begitulah. Dan aku harap kalian enjoy sama konten gue yang satu ini, yang ngebahas tentang keseharian gue di Wageningen. Gue tahu kalau tahun kemarin gue jarang aktif, dan gue berusaha untuk menjadi lebih aktif lagi di tahun ini untuk memberikan insight kepada kalian mengenai bagaimana sih mahasiswa tinggal di sini. Oke, jadi nantikan konten gue berikutnya ya. Bye-bye semua.